Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok kami yang bernama Anik Dian Insani, Dita Duyentina, Rizka Rizkiana Anugraini, Afifah Marsha Putri, dan Mauliza Diana Zulfa. Pada kuliah Hukum Kekayaan Intelektual yang diampu oleh Ibu Diana Eka Rusmawati, SHM Hum, kelompok kami akan membawakan tema rahasia dagang. Langsung saja pada penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Mauliza. Yang pertama yaitu pengertian rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Unsur-unsur rahasia dagang. Unsur-unsur rahasia dagang dalam pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang menyebutkan bahwa apabila rahasia dagang tersebut bersifat rahasia, maka informasi tersebut mendapatkan sebuah perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut diberikan apabila rahasia dagang tersebut memiliki sifat yang rahasia, mempunyai nilai jual, serta kerahasiaannya dijaga dengan upaya yang semestinya. Informasi dianggap memiliki rahasia dagang apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh orang-orang tertentu dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Informasi dinyatakan memiliki nilai jual apabila sifat kerahasiaannya informasi tersebut dapat dipergunakan untuk menjalankan suatu kegiatan atau suatu usaha yang bersifat komersial, atau dapat meningkatkan sebuah keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila si pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan sebuah langkah-langkah yang patut dan layak. Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa unsur-unsur rahasia dagang yaitu informasi bersifat rahasia dan tidak diketahui oleh masyarakat luas, mempunyai nilai ekonomis, serta informasi yang dijaga kerahasiaannya. Informasi digunakan dalam kegiatan perdagangan yang memiliki sifat yang komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Upaya-upaya sebagaimana mestinya adalah langkah-langkah yang harus dilakukan yang mengandung nilai kewajaran, kepatutan, dan kelayakan. Subjek hukum rahasia dagang. Subjek hukum rahasia dagang adalah seseorang yang memiliki kewenangan hukum sehingga menimbulkan hak dan kewajiban dalam melakukan tindakan hukum. Selanjutnya adalah kewajiban pemilik rahasia dagang. Kewajiban pemilik rahasia dagang adalah untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang yang dipunyainya. Selain itu, pemilik rahasia dagang juga memiliki kewajiban, yaitu wajib mencatatkan pada Direktorat Jenderal segala bentuk pengalihan hak rahasia dagang dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Angka 3 Undang-Undang Rahasia Dagang. Hak pemilik rahasia dagang. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang, pemilik rahasia dagang memiliki suatu hak untuk mempergunakan rahasia dagang yang dimilikinya dan melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang, serta memberikan lisensi kepada seseorang atau melarang mengungkapkan rahasia dagang yang dimilikinya kepada pihak ketiga. Kriteria perlindungan rahasia dagang. Yang pertama, bersifat rahasia. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Yang kedua, mempunyai nilai ekonomi. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Yang ketiga, dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Selanjutnya, jangka waktu perlindungan. Dengan adanya unsur kerahasiaan dalam satu rahasia dagang, maka menyebabkan rahasia dagang tidak memiliki batas waktu, jangka waktu perlindungan. Karena yang terpenting adalah selama pemilik rahasia dagang tetap melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dari informasi, maka informasi tersebut memiliki tetap dalam perlindungan rahasia dagang.
Pengalihan hak rahasia dagang. Pasal 5 Undang-Undang Rahasia Dagang mengatur pengalihan rahasia dagang melalui dua cara, yaitu dengan pengalihan hak dan lisensi. Dalam ayat 5, dalam pasal ayat 5, dalam pasal 5 ayat 1, hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan cara: satu, pewarisan; dua, hibah; tiga, wasiat; empat, perjanjian tertulis; dan lima, sebab lain yang dibenarkan undang-undang. Cara melakukan pengalihan. Satu, pengalihan hak harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak itu sendiri. Dua, pengalihan hak yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Ketiga, pengalihan hak wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang. Keempat, pengalihan hak rahasia dagang diumumkan dalam berita resmi rahasia dagang. Lisensi rahasia dagang. Seperti diketahui bahwa pemegang rahasia dagang berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan, menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya, memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang, atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial, dan dapat juga melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga kecuali jika diperjanjikan lain. Cara melakukan perjanjian lisensi. Pada 2005, perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang. Pada 2015, perjanjian lisensi rahasia dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Pada 2019, perjanjian lisensi diumumkan dalam berita resmi rahasia dagang. Hal penting dalam membuat lisensi. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan pada poin di atas. Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan keputusan Presiden. Selanjutnya, bentuk pelanggaran terhadap rahasia dagang. Apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Hal ini berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang. Kemudian apabila seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menurut pasal 14 Undang-Undang Rahasia Dagang. Selanjutnya, sanksi terhadap pelanggaran rahasia dagang. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Kemudian penyelesaian sengketa rahasia dagang. Yang pertama, mengajukan gugatan perdata yang disertai tuntutan kompensasi ataupun ganti rugi atas pelanggaran rahasia dagang. Kedua, melaporkan sebagai tindak pidana akibat adanya tindak pidana terhadap pemegang hak atau penerima lisensi hak rahasia dagang. Yang ketiga, melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam melaksanakan perjanjian yang berkaitan dengan rahasia dagang.
Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.